dalam memberikan terhadap virus yang sama untuk jangka waktu yang lebih lama. Misalkan 20 orang dipilih secara acak dan diinokulasi. Pada dasarnya menguji hipotesis nol bahwa vaksin baru sama efektifnya setelah jangka waktu 2 tahun seperti yang biasa digunakan sekarang. Ini setara dengan menguji hipotesis bahwa parameter binomial untuk probabilitas keberhasilan pada percobaan yang diberikan adalah P sama dengan 1/4 terhadap alternatif yang P lebih dari 1/4. Selanjutnya, probabilitas kesalahan tipe 1. Prosedur keputusan yang baru saja diselesaikan dapat menyebabkan salah satu dari dua kesimpulan yang salah. Misalnya vaksin baru mungkin tidak lebih baik dari yang sekarang digunakan, atau H0 benar. Namun, dalam kelompok individu yang dipilih secara acak ini, lebih dari 8 melampaui jangka waktu 2 tahun tanpa tertular virus. Kami akan berkomitmen kesalahan dengan menolak H0 demi H1. Padahal pada kenyataannya H0 benar. Kesalahan seperti itu disebut kesalahan tipe 1. Kemudian ada definisi 10.1, penolakan hipotesis 0 jika benar disebut kesalahan tipe 1, dan definisi 10.3, penolakan hipotesis 0 jika salah disebut kesalahan tipe 2. Berikut ini adalah tabel kemungkinan situasi untuk menguji hipotesis statistik. Dalam ilustrasi, kesalahan tipe 1 terjadi ketika lebih dari 8 orang yang diinokulasi dengan vaksin baru melampaui jangka waktu 2 tahun tanpa tertular virus, dan peneliti menyimpulkan hal itu lebih baik jika setara dengan yang digunakan. Oleh karena itu, jika X adalah jumlah orang yang tetap bebas dari virus setidaknya selama 2 tahun. Selanjutnya yang di bawah adalah secara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, probabilitas kesalahan tipe 2. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta. Tidak mungkin untuk dikompensasikan put kecuali kita memiliki hipotesis alternatif tertentu. Jika kita menguji hipotesis 0 bahwa P sama dengan 1/4 melawan hipotesis alternatif bahwa P sama dengan 1/2, maka kita mampu untuk menghitung probabilitas tidak menolak H0 jika salah. Kami hanya menemukan kemungkinan dapat 8 atau lebih sedikit dalam kelompok yang melampaui periode 2 tahun ketika P sama dengan 1/2. Dan di bawahnya adalah cara penyelesaiannya. Kemudian peran alfa, beta, dan ukuran sampel. Mari kita asumsikan bahwa Direktur program pengujian tidak mau melakukan kesalahan tipe 2 ketika hipotesis alternatif P sama dengan 1/2 benar. Meskipun kita punya menemukan kemungkinan kesalahan seperti itu menjadi beta sama dengan 0,2517. Itu selalu mungkin untuk mengurangi beta dengan peningkatan ukuran wilayah kritis. Misalnya, pertimbangkan apa terjadi pada nilai alfa dan beta ketika kita mengubah nilai kritis kita menjadi 7, sehingga semua skor yang lebih besar dari 7 termasuk dalam wilayah kritis, dan kurang dari atau sama dengan 7 jatuh di wilayah non-penolakan. Sekarang dalam pengujian P sama dengan 1/4 melawan alternatifnya hipotesis bahwa P sama dengan 1/2. F/H0 salah dan nilai sebenarnya dari H1 adalah P sama dengan 1/2. Kita dapat menentukan probabilitas kesalahan tipe 2 menggunakan pendekatan kurva normal dengan mikro sama dengan NP sama dengan dalam kurung 100 dalam kurung 1/2 sama dengan 50 dan sigma sama dengan akar NPQ sama dengan dalam kurung 100 dalam kurung 1/2 dan dalam kurung 1/2 sama dengan 5. Probabilitas suatu nilai jatuh di wilayah non-penolakan saat H0 benar adalah diberikan oleh luas wilayah yang diarsir di sebelah kiri X sama dengan 36,5 pada gambar
10.3. Itu nilai Z yang sesuai dengan X sama dengan 36,5. Ini adalah contoh probabilitas kesalahan tipe 1. Kemudian contoh kesalahan probabilitas titik. Yang kedua, contoh kesalahan probabilitas tipe 2. Jelas kesalahan tipe 1 dan 2 akan jarang terjadi jika percobaan terdiri dari 100 orang. Ilustrasi di atas menggarisbawahi strategi ilmuwan dalam hipotesis pengujian. Setelah hipotesis nol dan alternatif dinyatakan, penting untuk dilakukan pertimbangkan kepekaan prosedur tes. Yang kami maksud dengan ini adalah harus ada menjadi penentuan. Untuk alfa tetap dengan nilai yang wajar untuk probabilitas salah menerima H0 yaitu nilai beta. Ketika situasi sebenarnya mewakili beberapa deviasi penting dari H0. Nilai untuk ukuran sampel biasanya dapat ditentukan yang memiliki keseimbangan yang wajar antara nilai alfa dan beta yang dihitung dengan cara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul Abidin. Halo, tes. Oh ya. Ini ada sifat penting dari uji hipotesis. Yang pertama ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 itu terkait. Penurunan probabilitas yang satu umumnya menghasilkan peningkatan probabilitas yang lain. Lalu yang kedua untuk ukuran wilayah kritis dan oleh karena itu probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 selalu dapat dikurangi dengan menyesuaikan nilai kritis. Yang ketiga ada peningkatan ukuran sampel N akan berkurang alfa dan beta serentak. Yang keempat, jika hipotesis nol salah, beta adalah maksimum ketika nilai sebenarnya dari satu parameter mendekati nilai yang dihipotesiskan. Semakin besar jarak antar nilai sebenarnya dan nilai hipotesis, akan semakin kecil nilai beta. Lalu ada definisi 10.4. Kekuatan tes adalah probabilitas penolakan H0 mengingat bahwa alternatif tertentu benar. Kekuatan tes dapat dihitung sebagai 1 min beta. Next. Next. Slide 15. Nah, ini ada tes satu arah dan dua arah. Tes satu sisi kanan, H0 banding theta sama dengan theta 0. H1 banding theta lebih besar dari theta 0. Tes satu sisi kiri, H0 banding theta sama dengan theta 0. H1 banding theta lebih kecil dari theta 0. Tes dua sisi, H0 banding theta sama dengan theta 0. H1 banding theta tidak sama dengan theta 0. Next. Contoh 10.1. Produsen sereal beras merek tertentu mengklaim bahwa beras rata-rata jenuh kandungan lemaknya tidak melebihi 1,5 gram per porsi. Sebutkan nol dan alternatif hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian klaim ini dan menentukan di mana wilayah kritis rentak. Jadi solusinya adalah klaim pabrikan harus ditolak jika hanya mu lebih besar dari 1,5 mg dan tidak boleh ditolak jika mu kurang dari atau sama dengan 1,5 mg. Kami menguji H0 banding mu sama dengan 1,5. H1 banding mu lebih besar dari 1,5. Non penolakan H0 tidak menutup kemungkinan nilai kurang dari 1,5 mg. Sejak kita memiliki uji satu sisi, simbol lebih besar dari menunjukkan bahwa wilayah kritis kebohongan seluruhnya di ekor kanan distribusi statistik uji X. Next. Itu ada juga contoh 10.2. Agen real estate mengklaim bahwa 60% dari rumah pribadi yang sedang dibangun saat ini adalah rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji klaim, sampel besar dari tempat tinggal baru diinspeksi.
Proporsi rumah dengan 3 kamar tidur ini dicatat dan digunakan sebagai penguji statistik. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang akan digunakan dalam pengujian ini dan menentukan lokasi kawasan kritis. Solusinya, jika statistik uji lebih tinggi atau lebih rendah dari P sama dengan 0,6, kami akan menolak klaim agen. Oleh karena itu, kita harus membuat hipotesis H0 banding P sama dengan 0,6, H1 banding P sama dengan 0,6. Hipotesis alternatif menyiratkan pengujian dua sisi dengan wilayah kritis sebagai sama di kedua ekor distribusi uji statistik P. Next. Penggunaan nilai P untuk pengambilan keputusan dalam menguji hipotesis. Penggunaan nilai P. Nilai P dapat dilihat sebagai probabilitas untuk memperoleh data mengingat kedua sampel berasal dari distribusi yang sama. Lalu ada nilai P adalah tingkat terendah, di mana nilai statistik uji yang diamati adalah signifikan. Jadi ini ada pendekatan pengujian hipotesis. Yang pertama, nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua, pilih tingkat signifikansi tetap alfa. Yang ketiga, pilih statistik pengujian yang sesuai dan tetapkan wilayah kritis berdasarkan alfa. Lalu yang keempat, menolak H0 jika statistik pengujian yang dihitung berada di wilayah kritis. Jika tidak, jangan menolak. Lalu yang kelima, menarik kesimpulan ilmiah atau teknik. Lalu ada pengujian signifikasi pendekatan nilai P. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu pilih statistik pengujian yang sesuai. Hitung nilai P berdasarkan nilai yang dihitung dari statistik uji. Gunakan penilaian berdasarkan nilai P dan pengetahuan tentang sistem ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Oke, nomor 4 ada uji rataan satu sampel. Next, uji menyangkut rataan satu sampel, variansi diketahui, hipotesisnya H0, mu sama dengan mu0, H1 atau H alternatifnya mu tidak sama dengan mu0. Variansi diketahui menggunakan distribusi normal. Z sama dengan X bar dikurangi mu0 bagi sigma per akar N. Jika Z alfa min 2 kurang dari Z alfa per 2, maka H0 tidak ditolak. Penolakan H0 tentunya berarti penerimaan hipotesis alternatif mu tidak sama dengan mu0. Next. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umumnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 80 jam, lawan alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam bila suatu contoh acak 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam, gunakan tarif nyata 0,04. Maka penyelesaiannya H0 mu sama dengan 800, H1 atau alternatifnya mu tidak sama dengan 800, X barnya sama dengan 788, dengan N sama dengan 30, sigmanya diketahui 40, dengan alfa 0,04, maka Z alfa per 2-nya sama dengan 2,04, maka kita menggunakan uji statistik Z dengan rumus X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar min N, menghasilkan Z hitung sebesar min 1,643, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 dengan kesimpulan belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Next. Ini uji menyangkut satu rataan. Jika variansi tidak diketahui, maka hipotesisnya adalah H0 mu sama dengan mu0, alternatifnya mu tidak sama dengan mu0, dengan distribusi T dengan rumus sigma dengan T sama dengan X bar dikurangi mu0 per S bagi akar N. Next.
Contohnya, suatu contoh acak batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 44,2 mg dengan simpangan baku 1,4 mg. Apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan perusahaan tersebut bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkan tidak lebih dari 3,5 mg? Gunakan taraf nyata 0,01 dan diasumsikan bahwa sebaran kadar nikotin tersebut adalah normal. Maka penyelesaiannya adalah H0 mu lebih kecil sama dengan 3,5. Alternatifnya mu lebih besar daripada 3,5. X barnya sama dengan 4,2, dengan N sama dengan 8, S-nya sama dengan 1,4, variansi tidak diketahui dengan N lebih kurang dari 30, diketahui alfa sama dengan 0,01, maka T 0,01 per V-nya sama dengan 2,998, maka digunakan uji statistik T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per N bagi akar N. Maka T hitungnya hasilnya adalah 1,414. Dengan keputusan gagal tolak H0, dengan kesimpulan belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata kadar nikotin yang dihasilkan lebih dari 3,5 mg. Next, selanjutnya uji rataan 2 sampel. Untuk hipotesisnya adalah H0 mu 0 mu 1 sama dengan mu 2, H1 sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2, dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 min DO per SP akar N bagi min 1 plus 1 bagi N2, di mana SP kuadrat sama dengan S1 kuadrat dalam kurung N1 min 1 plus N2 kuadrat dalam kurung N2 min 1 bagi N1 plus 2 min 2 dengan T alpha per 2, N1 plus N2 bagi 2 kurang dari T alpha per 2, N1 plus N2 bagi dikurangi 2. Next. Contohnya adalah suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan kausan karena gosokan dua bahan yang dilapisi. 12 potong bahan 1 diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. 10 potong bahan 2 diuji dengan cara yang sama. Dalam setiap hal, diamati dalam keausannya. Sampel bahan 1 memberikan rata-rata keausan sebanyak 85 satuan dengan simpangan baku 4, sedangkan sampel bahan 2 memberikan rata-rata keausan sebanyak 81 dengan simpangan baku sampel 5. Dapat disimpulkan bahwa taraf kepercayaan 0,5 keausan bahan 1 melampaui keausan 2 bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Anggaplah kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang sama. Maka jawabannya dimisalkan mu1 dan mu2 masing-masing menyatakan rataan populasi keausan bahan 1 dan bahan 2 dengan mengikuti langkah H0 mu1 dikurangi mu2 sama dengan 2, H0 mu1 dikurangi mu2 lebih dari 2, dengan alfa sama dengan 0,05, maka daerah kritis T lebih dari 1,725. Untuk T sama dengan dalam kurung X1 X bar 1 dikurang X bar 2 min DO dibagi SP akar 1 min N1 plus 1 min N2 dengan derajat kebebasan V sama dengan 20. Perhitungannya X bar 1 sama dengan 85, S1 sama dengan 4, N1 sama dengan 12, X bar 2 sama dengan 81, S2 sama dengan 5, N2 sama dengan 10. Jadi SP-nya hasilnya adalah 4,478 dengan T hasilnya 104. Maka
P-nya hasilnya 0,16. Maka keputusannya jangan tolak H0 dan tidak dapat disimpulkan bahwa keausan bahan 1 melampaui bahan 2 lebih dari 2 satuan. Next. Next. Belum ke next ya? Udah di sini Belum. soalnya. Oh, udah. Variansi tidak diketahui tapi tidak sama, maka menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang min X bar 2 dibagi DO per S akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2, di mana nilai V sama dengan S1 kuadrat plus bagi N1 plus S2 kuadrat per N2 kuadrat. Dibagi S1 kuadrat min N1 kuadrat dibagi N1 min 1 plus S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat dibagi N2 min 1. Next. Yang pengamatan berpasangan dengan rumus T sama dengan D bar dikurangi mu D dibagi SD bagi akar N, di mana D bar dan SD pengubah acak yang menyatakan rataan sampel dan simpangan baku dari selisih pengamatan dalam suatu percobaan seperti pada uji T gabungan. Anggapannya ialah bahwa pengamatan dari tiap populasi adalah normal. Permasalahan dua sampel pada dasarnya disederhanakan menjadi permasalahan satu sampel dengan menggunakan selisih D1, D2, D3, dan seterusnya. Jadi hipotesisnya terbentuk H0 mu D sama dengan D0. Maka uji statistik hasil perhitungannya menjadi T D bar min DO dibagi SD akar N. Daerah kritis dibuat dengan menggunakan distribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Next. Contohnya dalam makalah Influence of Physical Resistance and Resistance Faculties Drunk Blood Mixture of Wild-tailed Deer and Other Selected Mammals, Virginia, Wilson memeriksa pengaruh obat terhadap kadar peredaran androgen darah. Sampel darah dari rusa liar yang hidup bebas diambil melalui urat nadi dan segera disuntikkan pada otot menggunakan panah dan senapan penangkap. Rusa kemudian diambil darahnya kira-kira 30 menit setelah suntikan dan kemudian dilepaskan kadar androgen pada waktu ditangkap setelah 30 menit, kemudian diukur dengan nanogram per mili untuk 15 rusa sebagai berikut. Anggap bahwa populasi androgen pada suntikan dan 30 menit kemudian berdistribusi normal. Uji pada tarif keberartian 0,5 apakah konsentrasi androgen berubah setelah ditunggu 30 menit. Ini adalah tabel dari Study-Case 10.1. Next. Maka jawabannya dimisalkan mu1 dan mu2 masing-masing rataan konsentrasi androgen pada waktu suntikan dan 30 menit kemudian seterusnya. H0 mu1 sama dengan mu2 atau mu D sama dengan mu1 min mu D sama dengan 0. Alternatif mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu D sama dengan mu1 min mu D tidak sama dengan 0. Alfa sama dengan 0,05 dengan daerah kritis T kurang dari 2,145 dan T kurang dari 2,145 bila T D bar min DO bagi SD per N dengan derajat kebebasan V sama dengan 14. Perhitungan rataan sampel simpangan baku untuk nilai D1 adalah D
D-bar sama dengan 9,848, dan SD sama dengan 18,748. Jadi nilai T-nya adalah 2,06. Kendati statistik tidak berarti pada taraf 0,05 P, P sama dengan 0,06, jadi ada kenyataan tentang adanya perbedaan terhadap rataan kadar peredaran androgen. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurangnya mau dimaafkan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 atas paparannya yang sudah cukup lengkap. Mungkin ada teman-temannya yang lain? Ada yang bertanya? Silakan untuk ditanyakan. Harusnya ada ya pertanyaan. Karena ini materinya cukup berat. Silakan langsung bertanya. Silakan. Kok hening? Tadi dengerin nggak temannya? Silakan. Kok kelasnya hening ya? Saya bingung. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada yang dibahas dong. Semua udah paham. Nanti pas ujian nggak bisa ngerjain soalnya lagi. Mungkin Mbak Diva bisa menunjuk salah satu temennya. Ditunjuk aja dulu. Nanti apa namanya? Kita mau cek pemahaman teman-temannya. Kalau yang presenter, insya Allah sudah paham, karena harusnya baca kan, dan merangkum. Nah, teman-temannya nih yang dengerin. Coba Mbak Diva, ditunjuk salah satu siapa? Dari kelompok minggu depan aja Bu, kelompok 5. Oke, dari kelompok 5 ya. Sebentar saya cek anggota kelompok 5 siapa. Kelompok 5 ada Muhammad Septian, Aji Triatmojo, sama Muhammad Irsan. Oke, saya mau bertanya nih ke anggota kelompok 5.
terkait materi kelompok 4. Kapan kita menggunakan distribusi Z dan kapan kita menggunakan distribusi T pada uji hipotesis rataan, baik yang satu sampel maupun 2 sampel. Silakan dijawab kelompok 5. Silakan open mic untuk menjawab. Coba kita cek dulu. Ada anggotanya nggak? Oh, ada Mas Irzan. Ada Mas Septian Asrofil juga. Satu lagi siapa tadi ya? Kelompok 5, Aji Triatmojo. Ada semua kelompok 5. Silakan dijawab. Salah satu. Tadi pertanyaannya, kapan kita menggunakan distribusi T dan kapan kita menggunakan distribusi Z pada uji hipotesis rataan, baik yang satu sampel maupun yang 2 sampel. Ini karena nggak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya nih. Silakan dijawab. Saya mau cek, terlalu hening, saya mau cek. Paham nggak tadi yang dijelasin sama kelompok 4? Kasihan kan kelompok 4 udah nyiapin presentasi. Udah membantu saya menyampaikan materi. Silakan kelompok 5. Ya, Bu. Mungkin saya akan menjawab, Bu. Kalau T-nya itu mungkin variasinya tidak diketahui, kalau Z-nya kalau variasinya diketahui. Oke, tadi perbedaannya T-nya kalau variansinya diketahui. Atau kebalik tadi, sorry. T variasinya nggak diketahui, Bu. Oh Kalau ya. Z variasinya diketahui. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih udah tepat jawabannya tadi. Iya, Bu. Uji distribusi T digunakan ketika kita nggak tahu variansi populasinya atau sigmanya itu diketahui atau enggak. Sedangkan distribusi Z dipakai ketika kita mengetahui variansi populasinya berapa. Oke, silakan. Tadi Mbak Diva udah menunjuk, mungkin Mas Putra menunjuk satu kelompok untuk ditanya. Kelompok setelah minggu depannya lagi, Bu. 2 Kelompok minggu. salah. Berarti kelompok berapa tuh? Kelompok 6 ya? Kita cek kelompok 6 ada Mbak Septa, Mbak Nabila, dan Mas Farhan. Ada semua posisi. Oke, ada semua. Saya mau bertanya ke kelompok 6. Kan kalau 2 sampel, rataan 2 sampel itu ada yang sigmanya tidak diketahui, itu ada yang variansinya diasumsikan sama dan variansi diasumsikan berbeda. Nah, variabel apa yang harus dicari ketika variansi populasinya diasumsikan sama dan variabel apa yang harus dicari terlebih dahulu ketika variansi populasinya tidak diasumsikan sama atau diasumsikan berbeda. Silakan kelompok 6 dijawab.
variabel apa yang harus dicari ketika variansi populasi diasumsikan sama dan ketika variansi populasi diasumsikan berbeda. Silakan Mbak Nabila, Mas Farhan, atau Mbak Septa dijawab. Oh, baik Bu, ini saya mau mencoba menjawab. Jadi kalau untuk yang variansinya itu tidak sama itu yang dicari adalah SP-nya, tapi kalau variansinya itu sama itu yang dicari ada V-nya. Gimana? Sorry. Kalau variansinya itu tidak sama yang dicari SP. Kalau variansinya sama itu yang dicari V. Kalau dari Mbak Nabila gimana? Atau Mbak Septa? Apakah sudah tepat? Maaf Bu, boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya, variabel apa yang harus dicari terlebih dahulu ketika sigma populasi tidak diketahui tapi diasumsikan sama, dan variabel apa yang harus dicari ketika sigma populasi diasumsikan berbeda?
Silakan dijawab. Kalau variansi tidak diketahui tapi sama itu berarti mencari SP kuadrat, Bu. Kalau variansi tidak diketahui tapi tidak sama, berarti mencari V. Mungkin begitu, Bu, jawaban. Ya, oke, terima kasih. Jawabannya sudah tepat. Jadi kalau tadi kebalik sebenarnya, Mas Farhan. Jadi kalau variansinya diasumsikan sama, itu yang dicari adalah SP-nya atau S-fold. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya variansinya diasumsikan berbeda, maka kalau variansinya diasumsikan berbeda, maka yang dicari adalah V-nya atau nilai derajat kebebasannya. Gitu. Oke. Gimana yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau untuk baca tabel distribusi T dan distribusi Z harusnya udah paham mati ya. Udah hafal di luar kepala. Karena waktunya cukup singkat, jadi kemungkinan saya akan alhamdulillah. Saya tidak akan menjelaskan PPT-nya lagi, tapi saya akan memberikan PPT rangkuman. Tapi ini saya akan langsung menjelaskan ke penggunaan software-nya. Jadi sebenarnya kan yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi itu adalah cara menghitung uji hipotesis untuk yang manual ya. Tapi ini untuk yang tapi kan kalian teknik industri ya, bukan prodi statistik murni. Jadi ya kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kita menggunakan software. Ada software SPSS dan Excel. Nah, mungkin kalian bisa mulai, tapi udah pada punya ya software SPSS. Jadi bisa nanti langsung ngerjain tugasnya pakai software SPSS kayak gitu. Oke, tadi, oh iya, ada pertanyaan penting yang belum ditanyakan. Tadi masih ada yang belum nunjuk ya, Mas Abidin. Mas Abidin mungkin bisa nunjuk satu kelompok, karena ada satu pertanyaan fundamental yang harus saya tanyakan untuk mengecek pemahaman kalian. Silakan Mas Abidin menunjuk satu kelompok. Silakan Mas Abidin. Mas Abidin masih bergabung untuk menunjuk satu kelompok.
Silakan. Ini masih bergabung nggak, Mas Abidin? Atau untuk mempersingkat waktu, Mbak Diva atau Mas Putra aja, silakan menunjuk salah satu. Saya nggak tahu nih, kok kelasnya nggak aktif sekali. Saya jadi bingung. Harus diapakan biar aktif? Bahkan nunjuk aja bingung. Silakan untuk mempersingkat, tinggal tunjuk aja. Kelompok selanjutnya lagi, Bu. Kelompok 7 ya, nggak salah. Kelompok 8. Oh, 7 udah tadi ya. Yang 8 berarti. Oke. Kelompok 8 berarti bentar saya buka dulu. Kelompok 8, kelompok 7, sorry, kelompok 7. Yang selanjutnya lagi, kelompok 7 ada Vido, Nabila Karina Dewi, dan Mbak Zahra. Pertanyaannya cukup simpel. Sebenarnya apa sih fungsi uji hipotesis ini? Sepemahaman kalian, menurut pemahaman kalian. Silakan kelompok 7, Vido, Mbak Nabila Karima, ada semua kayaknya. Nabila Karina, Mbak Zahra, ada semua. Silakan dijawab, sebenarnya apa sih kegunaan atau fungsi atau kapan deh kita pakai si uji hipotesis ini? Khususnya yang uji hipotesis rataan ya. Masih. Itu Bu, fungsi dari hipotesis rataan adalah untuk menunjukkan bukti kuat yang mendukung anggapan dari suatu analisa.
sorry, tadi belum di-unmute. Oke. Cukup tepat, yaitu untuk mendukung penegakan dari sebuah analisa. Tapi lebih lengkapnya adalah uji hipotesis ini digunakan uji hipotesis khususnya rataan dengan menggunakan distribusi T dan Z ya. Ini digunakan untuk membantu menegakkan analisa terkait hipotesis penelitian yang sifat datanya adalah parametrik atau berdistribusi normal. Kayak gitu. Karena kalau misalnya datanya ini nggak berdistribusi normal, ada uji lain yang nanti akan disampaikan oleh kelompok terakhir, kelompok 9, yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi, dan jumlah sampelnya adalah maksimal 2, jadi 1 atau 2 sampel. Karena kalau misalnya lebih dari 2 sampel, 3 dan seterusnya, ada uji lain, namanya ANOVA, yang akan dijelaskan nanti kelompok berapa ya? Saya lupa. Ya, pokoknya nanti akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya, kalau nggak salah kelompok 6, kalau nggak 7, akan menjelaskan terkait ANOVA. Itu. Jadi kapan dipakainya? Yaitu saat kita butuh analisa, butuh bukti pendukung secara statistik, secara saintis, untuk menegakkan analisa dari sebuah hipotesis penelitian dengan catatan 1, berdistribusi normal, 2, jumlah sampelnya tidak lebih dari 2 sampel, alias cuma 1 atau 2 aja. Karena kalau lebih dari itu, ada tools lain yang harus digunakan. Gitu. Jadi ada baiknya ketika kalian nanti penelitian dan ingin menggunakan uji T atau uji Z, atau uji hipotesis ini, kalian harus ngecek dulu apakah data kalian bersifat normal atau tidak. Karena kalau data kalian nggak bersifat normal, kalian harus menggunakan uji lain, uji non-parametrik, yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok lainnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa ditutup. Atau ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum ditutup oleh kelompoknya Mas Putra tadi? Semoga kalian paham. Bu Rizka ngejelasin PPT-nya, Bu? Kalau PPT, enggak. Karena waktunya terbatas, jadi saya langsung ke software, penggunaan software untuk uji hipotesis, yaitu Excel dan SPSS-REN. Gimana? Atau saya jelaskan singkat aja nanti, PPT-nya, perbedaan uji-ujinya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, silakan ditutup dari kelompok 4. Baik, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kelompok kami izin menutup presentasi kali ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Coba saya jelaskan secara singkat aja. Nah, jadi di dalam uji hipotesis ini kita ada 3 hal yang bisa diuji di dalam uji hipotesis. Yang pertama ada rataan, ada variansi, dan ada proporsi. Rataan sendiri ada yang untuk 1 sampel, 2 sampel, dan berpasangan. Ini yang kita bahas ya, dibahas oleh kelompok 4, sedangkan nanti oleh kelompok 5 kan dibahas sisanya, yaitu variansi dan proporsi. Nah, rataan sendiri itu ada uji T untuk 1 sampel, dan ada uji T untuk 2 sampel, dan ada uji T yang berpasangan. Nah, uji T 1 sampel, ada yang sigmanya diketahui, itu pakai distribusi Z, sigma tidak diketahui, pakai distribusi T, ada juga 2 sampel sebenarnya yang sigma diketahui, pakai distribusi Z, ada sigma tidak diketahui tapi diasumsikan sama, pakai distribusi T, dengan kita harus mencari S-put-nya, SP-nya. Lalu ada sigma tidak diketahui tapi asumsinya sama. Asumsinya berbeda, sorry ini typo. Diasumsikan berbeda.
Itu kita harus mencari distribusi T dengan mencari V. Lalu berpasangan kita pakai pair t-test. Yang tadi DD itu, kita cari DD. Itu selisih kelompok 1 dan kelompok 2. Sampel 1 dan sampel 2. Nah, variansi sendiri ada 1 sampel, ada 2 sampel. 1 sampel kita pakai chi-square, 2 sampel kita pakai distribusi F. Proporsi juga sama, ada 1 sampel dan 2 sampel. Nah, ini rangkuman dari rumusnya. Ini adalah ketika 1 sampel dengan sigma diketahui. Ini adalah 1 sampel dengan sigma tidak diketahui. Ini adalah sigma 1 dan sigma 2 itu diketahui. 2 sampel tapi dengan sigmanya diketahui. Lalu yang ini adalah ada SP, berarti ini sigma tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Lalu ada sigma tidak diketahui diasumsikan berbeda, jadi harus cari nilai V-nya. Lalu ada paired observation atau paired t-test atau sampel berpasangan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai penggunaan software-nya. Jelas, Bu. Oke. Sudah tidak ada. Saya mulai dari Excel dulu. Jadi nanti saya akan share ke kalian data-data ini. Data-data ini ada kelompok 1 sampai kelompok 9 dan ada contoh yang akan kita pakai sekarang. Nah, data kelompok 1 sampai kelompok 9 masing-masing buat kalian. Silakan kalian olah data kalian menggunakan Excel dan SPSS seperti yang akan saya contohkan dan dikumpulkan dalam bentuk Excel dan dalam bentuk Word. Jadi untuk output SPSS-nya dalam bentuk Word. Berikut penjelasannya juga dari kalian, interpretasinya. Per kelompok dikumpulkan di e-learning pada hari Minggu tanggal 30 jam 23.59. Itu. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Tapi cara mengolahnya gimana? Ini sekarang saya akan contohkan menggunakan data contoh. Bentar, ini baru saya tuliskan dulu angkanya. Berarti ngolahnya pakai Excel sama SPSS, Bu? Iya, betul. Jadi ngolahnya 2 ya, pakai Excel dan pakai SPSS. Biar kalian tahu semua kalau pakai Excel gimana, Kak. Mungkin SPSS cukup berat, jadi ada beberapa yang nggak bisa install, tapi seenggaknya dia bisa menggunakan Excel saat ujian nanti. Kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini datanya. Datanya nanti akan saya share di e-learning. Kalian nantikan saja. Jadi yang perlu kalian kumpulkan file Excel dan file PDF aja. Jangan Word deh, PDF biar mudah dibaca ya. File Excel dan file PDF aja. Per kelompok. Jadi cuma 9 file aja. Nggak usah yang lain. Nggak usah ini. Datanya ada 100. Nanti bisa kalian cek sendiri. Oke. Saya akan mana ya? Oh, ini. Nah, kita mulai dari Excel aja. Ini abaikan deadline-nya. Ini tahun lalu soalnya. Abaikan. Nah, ini cara pertama. Ini adalah uji yang pertama, yaitu uji Z1 sampel. Menggunakan sintaks Z-test dalam kurung array X sigma. Ini kurang ya. Array X sigma. Nah, yang perlu kalian cari, jadi
ini kan cuma satu sampel. Jadi data kalian ada 2 sampel. Kalian pilih salah satu aja. Untuk yang uji 1 sampel, kalian pilih salah satu aja, sampel 1 atau sampel 2. Nah, mu-nya ini, silakan, ini kan harusnya mu sama dengan mu 0, H1-nya, ini typo ya, H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Mu 0-nya silakan kalian asumsikan sendiri, kalian mau berapa. Misal, H0 mu sama dengan 12, H1 mu tidak sama dengan 12. Terserah. Nah, sigmanya juga kalian asumsikan sendiri. Misal kalian cari aja variansinya berapa, itu kan sebenarnya variansi sampel ya. Tapi kalian asumsikan aja itu sebagai sigma. Kan ini ceritanya satu sampel, terus sigmanya diketahui, kayak gitu. Jadi rumusnya adalah ZS array X sigma. Nah, p-value dibandingkan dengan alpha. Jika p-value lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Terus kalian akan bertanya kan, alfanya berapa, Bu? Itu juga kalian asumsikan, berapa alfanya. Secara umum, orang-orang, penelitian-penelitian menggunakan alfa 0,05. Tapi kalau kalian mau pakai alfa lebih dari 0,05, ya silakan, misal alfanya 0,1. Alfa sendiri kan yang seperti yang kita ketahui adalah tingkat kepercayaan. Jadi seberapa percaya kalian dengan data kalian. Kalau alfanya 0,05, berarti kan tingkat kepercayaan kalian adalah 95%. Kalau alfanya 0,1, berarti kalian cuma percaya 90%. Kayak gitu. Nah, kita coba ya. Misal kita pakai contoh sampel 1. Jadi kan sama dengan Z-test array datanya. X-nya, asumsinya, misal kita asumsikan mu sama dengan mu 30, H0-nya, H1-nya adalah mu tidak sama dengan 30. Lalu sigmanya, bentar. Nggak kelihatan. Oh, sorry. Masih nge-share ke ini ya? Masih nge-share ke PDF ya? Iya. Sorry. Oke. Pertama kita cari variannya dulu aja. Part P. Dari ini, buat asumsi variannya. Nah, variannya 10,0636, berarti sigmanya adalah SQRT-nya 3,17. Jadi misal kita, gimana ya, mu 0, H0, H0-nya adalah mu 0 sama dengan 30, mu 1, mu H1-nya mu 0 tidak sama dengan 30. Begini ya. 1. Dengan asumsi sigmanya adalah berapa? 3,17 dan alfanya, misal saya pakai alfanya 0,05. Nah, kita cari nilai P-nya, nilai P-value-nya. Mencari nilai P-value adalah sama dengan Z-test. Ini array-nya. Terus X-nya tadi 30 kan, mu 0-nya. Sigmanya adalah 3,17. Nah, ketemulah dia 0,09. Di mana 0,09 ini p-value lebih besar daripada alfa. Ya enggak? P-value-nya 0,09, alfanya 0,05. Berarti ini menandakan bahwa H0 diterima. Kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan?
Sorry. Oke, saya share screen gini aja deh, biar pindah-pindah gampang. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kenapa Bu kok p-value lebih besar di alfa 0 diterima? Di situ kan mu 0 sama dengan 30. Jadi, bentar, saya coba gambar ya. Bisa nggak ya di Excel gambarnya? Ini ceritanya. Oh, nggak bisa gambar di Excel. Saya coba gambar di Pen aja ya. Oke. Jadi, ceritanya kan, ini gambar distribusi Z nih. Kalau yang dijelaskan teman kalian kan ada batas atas dan batas bawah. Di mana ketika nilai Z yang dicari, nilai Z ini ya, nilai Z ini dicari, nilai Z ini dicari, dan nilai Z itu jatuh di antara batas atas dan batas bawah, maka dia H0 diterima. Tapi kalau dia di luar batas atas atau batas bawah, di sini, ini adalah namanya daerah penolakan. Sehingga yang diterima adalah H1. Kita tidak cukup bukti untuk menerima H0. Kayak gitu. Alias kita menolak H0. Jadi kita menerima H1. Itu kan yang tadi dijelaskan oleh teman kalian. Baik distribusi Z maupun distribusi T. Karena gambarnya distribusi Z dan T kan sama. Hanya beda angka kan. Nah, p-value itu apa? P-value adalah nilai probabilitas Z ini terjadi. Kayak gitu. Jadi p-value adalah nilai probabilitas terjadinya nilai Z ini. Nah, ketika kalian menentukan alfanya itu adalah 0,05, di sini berarti adalah 0,025, dan di sini 0,025. Kan ini berjalannya dari sini ya. Ini mulai dari 0. Karena nggak ada probabilitas negatif. Nah, ketika p-value-nya itu jatuh lebih dari 0,05, berarti kayak tadi contohnya 0,09. Maka dia sebenarnya ada di sini kan. Di suatu titik mungkin di sini gitu. Sehingga dia itu bisa dikatakan ada di daerah penerimaan, sehingga H0 diterima. Tapi ketika dia itu jatuhnya kurang dari 0,05, mungkin dia ada di sini nilainya. Berarti dia ada di daerah penolakan. Atau H0 ditolak, H1 yang diterima. Kayak gitu. Jadi ada dua parameter yang bisa kita lihat untuk menolak atau menerima H0, yaitu nilai Z dan nilai Z atau nilai T dan p-value. Karena p-value ini sebenarnya probabilitas terjadinya nilai Z atau T ini. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Cukup. Ya, silakan. Cukup, Bu. Oh, cukup. Oke. Jadi ada dua parameter yang bisa kita gunakan ya. Nilai Z atau nilai T dan p-value. Oh, nggak tak cetek. Sorry. Kayak gini. Saya izin sambil minum ya. Oke. Nggak ada pertanyaan kan ya? Paham ya maksudnya? Ini gambarnya Z sama T kan sama lah. Cuman beda nilainya aja. Kita lanjut. Uji Z 2 sampel. Nah, kalau uji Z 2 sampel ini, kita menggunakan add-in data analisis. Bentar, saya cek dulu. Jangan-jangan saya belum download. Jadi tadi gimana caranya? File option. Lalu ada add-in. Nah, kita pakai analisis toolpack ini.
data, oke. Apakah sudah? Kita cek. Klik data. Kalau udah, klik data, terus ada data analisis. Atau di hub, sebentar. Ini kayaknya udah ada data analisisnya gimana ya? Jadi udah, ini kan. Udah ada data analisis, tapi gimana ya? Button go. Mungkin di settingnya tadi dulu Bu ada tulisan go. Di Oh, option. tadi belum saya go ya? Iya. Sorry. Ini kan data analisis. Itu di manage itu Bu. Oh iya, benar. Terima kasih, Randy. Nah ini ya, analisis toolpath. Di oke. Nah, akhirnya muncul. Di menu bar data. Cancel. Nah, menu ini yang kita pakai. Di sini udah ada ya. Yang di bagian bawah. Ada Z-test, to sample for min. Lalu ada t-test, to sample assuming unequal variance. Ada juga 2 sampel yang diasumsikan variansinya sama. Dan ada paired t-test, paired to sample. Kayak gitu. Di situ. Nah, untuk uji Z, 2 sampel. Tadi pakai yang ini ya, to sample for min. Caranya gimana? 2 sampel, distribusi Z. Ini diklik Z-test-nya. Oke. Variabel 1 range. Dimasukin aja. Variabel 2 range juga dimasukin aja. Ini kok ini ya. Hipotesis mean difference. Misalnya 0 ya. Nah, variabel 1 dan variansinya harus diketahui. Wah, sebentar. Kalau gitu kita cari variansinya dulu aja ya. Jadi kan H0-nya mu 1 min mu 2 sama dengan 0. H1-nya mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Gini ya. Terus alfanya misal kita pakai 0,05. Sigma 1-nya sama dengan 3,17. Salah koma. Sigma 2-nya sama dengan 3,22. Nah, tadi ya, data analisis, Z-test, variabel 1, areanya silakan di blok, variabel 2, lalu min diferensinya kan tadi perbedaan minnya 0 yang kita asumsikan ya. Sebenarnya itu terserah kalian sih mau mengasumsikan berapa. Ini sampel satunya 3,17. Variansi 2-nya, variansi ya, sorry. Ini kan sigma ya. Kita ulangi lagi, sorry. Ini di blok lagi. Ini di blok 3. Ini 0. Variansinya ya, bukan sigmanya. Ini 10,391. Alfanya 0,05.
Ini nggak usah. Oh, ini output range aja. Output range-nya mau kalian masukkan di mana? Kita masukkan di sini aja ya, di bawah sini. Biar nggak pindah-pindah worksheet. Lalu klik OK. Oh, output range-nya new worksheet aja lah. Nanti kita copy. Oh, I see. Nah, ini saya copy aja ke sini. Biar kelihatan. Saya hapus. Ini hasilnya, Z-test-nya. Diketahui bahwa terserah nih, kalian mau pakai Z critical tail-nya, misal kita tutel ya, kita ambil yang tutel, atau mau kalian pakai nilai ininya, nilai P-nya. Nah, di sini kan nilai P-nya 0 ya, di mana 0 ini adalah kurang dari 0,05. Maka bisa dibilang dia p-value lebih kecil daripada alfa. Sehingga H1 yang diterima alias H0 yang ditolak. Kalau mau kalian gambarkan, itu juga bisa. Ini tutelnya. Kalian coba gambarkan aja sih. Kalau distribusi Z, 0,025-nya di mana sih? Misal mau kalian gambarkan. Batas atas, batas bawahnya. 0,025-nya di mana? 1,96 kalau nggak salah. Kita lihat di appendix. Nah, Z yang 0,025. 0,025. 228, 22. Dia. Oh, ini nih. Minus 1,96. Ini minus 1,96. Ini 1,96. Dan ternyata nilai Z totalnya adalah 1,959999. Ya, sebenarnya mepet baris. Tapi ya itu udah digaris sih. Makanya dia bisa dibilang di luar kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti nanti tugasnya kalau nentuin hipotesis difference-nya terserah, Bu? Iya, benar. Ini Hipotesis-hipotesisnya terserah kalian. Berarti nanti kalau misalnya berubah hipotesis difference-nya, nanti one tail sama two tail-nya nggak 0 bisa? Bisa jadi kayak di contoh ini. Nah, ini di contoh ini ternyata segini nilainya. Bisa-bisa aja sih. Tergantung data kalian dan hipotesis kalian. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, ini masuk ke uji t-test untuk 2 sampel. Uji t-test 2 sampel ini bisa pakai sintaks, tapi kita pakai yang di add-in aja ya. Kita pakai yang di add-in aja. Ini adalah contoh untuk paired t-test. Dependent t-test itu paired t-test ya, berpasangan. Nah, itu sama. Jadi misal ini
per sampel. Oke. Data analisis. Kalian klik yang paired to sample for min. Nah, ini variabel range satunya kalian klik. Variabel 2 range-nya juga kalian klik. Ini hipotesis mean difference-nya misal 0 ya. Kita asumsikan 0. Lalu kalian oke aja. What? Oh, nggak bisa sih. Start with a letter. Forest. Bener kok. Kita coba ulangin lagi ya. Kita mau bisa ini kan range-nya ini ya. Ini range-nya aduh. Aneh gini sih Excel. Ini range-nya ini. Lalu hipotesis mean difference-nya 0. Misal, atau kalian mau 10 gitu. 5 aja. Oke. Nah, muncul. Ini kita masukin di sini dulu ya, sorry. Ini Mi1, Mi2 sama dengan 5, tidak sama dengan 5. Ternyata hasilnya seperti ini. Kita copy. Ini aja biar bacanya enak. Sama bacanya, kalian bisa lihat critical value-nya atau nilai alfanya. Nah, nilai alfanya sendiri kan untuk yang tutel adalah 0,622. Di mana nilai alfa, nilai p-value. P-value lebih besar dari alfa. Kita kan alfanya 0,05 ya, pakainya misal. Alfanya ya terserah kalian mau pakai berapa. Ini lebih besar, maka H0 diterima. Itu. Terus ada juga yang dites diasumsikan sama variansinya. Nah, ini kan juga variabel 1 range-nya berapa? Ini kan variabel 1 range-nya. Variabel range 2-nya hipotesis mean difference-nya berapa? Misal 0. Kalian oke aja. Kok gini? Kita coba di sini aja. Di sheet 1. Ini kan hipotesisnya. Sorry, ini sampel 1. Bisa dihapus. Ini sampel 2. Misal kita pengen 0. Di oke aja. Nah, ini. Misal ini 2 sampel diasumsikan variansi sama. Kok nggak iso di copy? Tadi kan Mi1, Mi2-nya 0. Alfanya 0,05. Ternyata ini alfanya lebih kecil. P-value lebih kecil dari alfa. Ya kan? 0,000 pangkat min 21. Maka H1 yang diterima.
Terus misal 2 sampel diasumsikan variansi beda. Dengan tetap alfanya 0,05 dan apa namanya? Saya lupa sudah. Dan bedanya 0. Asumsi beda varians. Nah, itu kita pakai menu yang ini, to sample assuming unequal variance. Ini gini. Terus variabel 2, range-nya variabel 2. Oh, kok. Ini cuma sampai 102 ya, sorry. 12 ini. Ini 0. Oke. Nah, dapatkan hasilnya. Kita coba copy di sini, kita baca. Ternyata hasilnya mirip sih, unequal variance maupun equal variance. Sama-sama p-value kurang dari alfa sehingga H1 diterima. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Apa Bu yang beda Bu? Cari jawabannya yang equal sama unequal. Memang harusnya hampir sama sih. Karena sama-sama t-test aja, asumsi kita aja yang berbeda. Sebenarnya kalau kalian ngitung manual pun sebenarnya hampir mirip nanti jawabannya. Beda-beda di koma lah. Karena pada dasarnya kan sama-sama t-test. Kayak gitu. Oh iya, yang belum ini ya. Satu sampel tapi sigma tidak diketahui ya, belum ya. Oh, di catatan saya nggak ada ya. Kan dependent, ini independent t-test with equal variance. Unequal. Oh, ini uji variansi. Enggak, belum. Kita belum nyampe uji variansi. Nah, kalau satu sampel sigma tidak diketahui, kan pakai distribusi T ya. Itu kita pakai sama dengan t-test. Oh, enggak, ding, bukan. Array 1 ya. Bentar, saya coba cari dulu ya. Apakah ada atau tidak kalau yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang Excel, kalau enggak kita lanjut yang SPSS. Yang SPSS sambil kalian mungkin ada pertanyaan, saya coba kopikan datanya dulu ke SPSS. Belum Bu. Yang ini kita copy. Kasih nama, misalnya ini sampel 1, sampel 2. Oke. Kita mulai dari mana ya? Dari sini. Dari slide-nya aja. Uji normalitas kalian udah pada bisa kan di Excel? Di SPSS? Nah, kita coba uji hipotesis satu sampel dengan t-test dulu. Itu ada di menu Analyze, Compare Means, One Sample, t-test. Misal kita pakai sampel 1 aja. Nah, test value-nya ini, misal tadi berapa sih di Excel kita pakai hipotesisnya? 10 ya? 30. Test value-nya adalah 30. Option, nah ini untuk menentukan alfanya berapa. Mau 90%, 95%, terserah kalian. Kita oke. Nah, muncul ini. Ini saya copy aja ke sini. Ini satu sampel t-test. Kita copy ke sini. Tabel SPSS-nya.
Oke, di sini ketahuan ada nilai sig. Sig ini adalah sebenarnya p-value. Nah, T ini adalah nilai T-nya, T ujinya. Nah, kita kan alfanya 0,05. Dia kan lebih besar dari alfa ya. P-value lebih besar dari alfa. Maka jelas H0 diterima. Kalau kalian bandingkan dengan hasil, oh nggak ada ya hasil Excel. Kayak gitu. P-value lebih besar dari alfa, kan 0,191 lebih besar daripada 0,05 kan. Ini kan ada komanya, berarti depannya ada 0. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini bisa kalian baca. Terus uji hipotesis 2 sampel independent t-test. Nah, mana SPSS-nya? Kita independent t-test itu berarti bukan yang diasumsikan sama dan diasumsikan berbeda. Nah, itu ada di compare means independent sample t-test. Ini kita masukkan grouping variable. Waduh, salah. Sorry. Ini untuk independent t-test itu cara memasukkannya gini ya. Diurut ke bawah. Jadi ini ditaruh sini. Ini bawahnya ditaruh sini. Lalu, ya sebentar saya buat groupingnya dulu. Astagfirullah. Oh, udah tarik sampai mana? Jadi data ke 1 sampai 100 adalah grup 1, sampel 1, sedangkan data 201 sampai 300 adalah grup 2. Sorry, inputnya seperti itu ya. Input datanya. Jadi analyze, compare means, independent. Nah, variabelnya yang ini, groupingnya yang ini. Kita define, grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Continue. Nah, optionnya ini 95%, alfanya. Nggak usah, bootstrap-nya abaikan. Langsung kita oke. Nah, tapi di SPSS ini, kita nggak bisa ngeset bedanya berapa, kayak gitu. Kalau di SPSS ini, bedanya itu adalah 0. Jadi sebenarnya apakah mu1 sama dengan mu2? Kayak gitu sebenarnya hipotesisnya itu. Nah, kan udah ketemu nih hasilnya. Kita copy. Kita copy ke sini ya. 2 sampel t-test. Kan kalian tahu ya kalau ada t-test itu ada yang equal varian sama unequal varian. Variansinya dianggap sama yang beda. Nah, kalau kalian mengasumsikan variansinya dianggap sama, maka yang kalian lihat adalah yang ini. Tapi kalau kalian menganggap, oh sorry, salah. Kalau kalian menganggap variansinya sama, yang dilihat adalah row ini. Tapi kalau kalian menganggap variansinya berbeda, maka yang dilihat adalah row yang bawah. Nah, sebenarnya sebelum kita menentukan apakah variansinya sama atau beda, itu kita perlu melakukan uji F. Uji F, uji beda variansi, uji hipotesis variansi, yang akan dijelaskan oleh teman kalian minggu depan. Kayak gitu. Jadi ini diabaikan dulu, anggap aja kita coba dua-duanya. Nah, di sini diketahui p-value-nya kan 0,000, ini udah mendekati 0 lah ya. Maka bisa kita bilang p-value lebih kecil dari alfa. H1
diterima. Sama seperti yang bawah. P-value-nya juga lebih kecil dari alfa, H1-nya juga diterima. Kayak gitu. Karena ternyata perbedaan min-nya adalah 4,79 ini. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba yang per test, per sampel ya. Kalau yang per sampel, di SPSS, kita pakai yang compare means yang per sampel t-test. Nah, ini dimasukin variabel satunya, sampel 1, variabel 2, sampel 2. Optionnya kita cek 95%, terserah ini mau kalian ganti berapa persen ya alfanya. Tinggal di OK. Nah, kalau udah di OK, ini hasilnya. Kita coba copy ke Excel. Temu nih, sig-nya 0,0000. Maka p-value kurang dari alfa. H1 diterima. Balik lagi, kalau di Excel kita nggak bisa menentukan bedanya berapa. Karena by system dia untuk menguji bedanya adalah 0. Kalau kita ingin tahu bedanya itu berapa, kalau kita mau mengasumsikan suatu nilai beda, kita bisa pakai Excel yang tadi ya di admin tadi, di analisis toolpath. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Itu aja sih, ini one way ANOVA bisa diabaikan karena kita belum nyampe nilainya. Belum nyampe. Belum sampai sana. Apa ada pertanyaan? Jadi balik lagi ya, ini data kalian yang perlu kalian olah. Ada di sini, nanti akan saya share di e-learning, dikumpulkan dalam bentuk Excel dan PDF. Jadi data output SPSS bisa kalian masukkan di sini, kayak gini aja. Dan kalian masukkan juga di Word, kalian interpretasikan. Oh, ini p-value lebih dari alfa, maka kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Kita tidak punya cukup bukti untuk menerima H0 kayak gitu. Ada pertanyaan? Berarti itu kita ngerjainnya pakai Excel sama SPSS atau boleh salah satu? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Biar kalian sama-sama tahu ya. Asumsi di Excel maupun di SPSS mau berbeda atau sama, silahkan. Tidak masalah. Dari uji rataan satu sampel yang variansi diketahui, tidak diketahui. Ya. Sampel. Ya. Kan ada yang satu sampel, kalian ambil salah satu aja. Sebentar ya. Ada pertanyaan?
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Beneran kan nggak ada pertanyaan kan? Nah, minggu depan kita coba bahas lagi ya. Minggu depan kita coba bahas lagi penggunaannya. Ini juga sudah saya record, nanti akan saya share di YouTube gitu. Untuk datanya dan contoh pengolahannya juga akan saya share di e-learning. PPT rangkuman saya juga akan saya share di e-learning. Gitu. Oke, sekian hari ini dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk segala tingkah laku dari saya yang kurang berkenan, kesalahan, kekhilafan, dan lain sebagainya, keterlambatan. Tetap semangat belajarnya. Kalau nggak ada yang dimengerti, dimohon sekali untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena saya nggak tahu kepemahaman kalian sampai mana kalau kalian nggak bertanya. Saya nggak mau juga tiba-tiba ujian kalian jelek gitu, atau kurang nilainya. Karena kalian kurang aktif bertanya saat tidak paham dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam. Jangan lupa minggu depan disiapkan kelompoknya untuk presentasi, kelompok 5 ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih.